Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofa Nahri dengan nomor induk mahasiswa 19280056, merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam, yaitu perekonomian dua sektor, untuk memenuhi tugas akhir. Namun sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Emily Nursaidi, ME, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Apa sih yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor itu? Perekonomian dua sektor disebut juga sebagai perekonomian sederhana dan tertutup. Dikatakan sederhana karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, dan tidak ada hubungan dengan pemerintah. Sedang dinamakan tertutup karena tidak ada hubungan ekonomi, dalam hal ini perdagangan, dengan dunia internasional. Oleh sebab itu, perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah, serta tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama dinilai dengan pendapatan nasional. Pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor, dan akan digunakan untuk modal untuk membeli barang-barang seperti mesin-mesin, bahan baku, peralatan produksi, mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Adapun modal arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat diperhatikan pada gambar berikut ini. Dari gambar 1 terlihat bahwa rumah tangga atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi, sedangkan di pasar barang terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang dari dan ke masing-masing rumah tangga. RTK menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Perusahaan menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Selanjutnya, ciri-ciri dari aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sebagai balas jasa kepada penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh sektor perusahaan. Sektor rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar dari berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa dari berbagai jenis pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk pengeluaran konsumsi akan ditabung ke dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan dari sektor rumah tangga. Lalu, adapun konsep hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga.
Sedangkan konsumsi, pendapatan, dan tabungan hubungannya sangat erat. Menurut pendapat Keynes dikenal dengan psychological consumption, membahas mengenai tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Pendapat Keynes sebagai berikut. Jika pendapatan naik, maka konsumsi akan naik, tetapi tidak sebanyak dengan kenaikan pendapatan. Setiap kenaikan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam analisis makroekonomi yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan dengan konsumsi agregat, dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan dengan tabungan agregat. Berikutnya yaitu investasi atau penanaman modal. Definisi dan arti investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Fungsi investasi. Kurva yang menunjukkan perkaitan di antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dinamakan dengan fungsi investasi. Adapun penentu tingkat investasi. Yang pertama yaitu ramalan keadaan perekonomian di masa depan. Yang kedua, perubahan dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, efek pertumbuhan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, keuntungan perusahaan. Itulah materi yang terkait dengan perekonomian dua sektor. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.